Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga saya dapat melakukan presentasi artikel ilmiah kali ini dengan judul pemanfaatan aplikasi Notion untuk membuat jadwal kegiatan. Yang terhormat Ibu Nita Nurhayati, SPD MHUM yang selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Kinanti Anissa Fitri, dengan nomor pokok mahasiswa 227006003, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai presentasinya. Yang pertama, bagian abstrak. Perkembangan teknologi aplikasi berbasis internet semakin berkembang pesat. Banyak berbagai aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia, salah satunya aplikasi Notion. Aplikasi Notion merupakan salah satu aplikasi catatan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membuat proyek, membuat list kegiatan sehari-hari, ataupun membuat jadwal kegiatan. Berbagai fitur menarik dalam aplikasi ini membuat kesan tersendiri terhadap aplikasinya. Adanya aplikasi ini dapat mempermudah pengguna dalam membuat dan mengakses berbagai catatan, terutama menggunakan fitur kolaborasi yang dapat digunakan bersamaan dengan pengguna lain. Pengguna hanya perlu mengakses link yang sudah dibagikan oleh pembuat, maka pengguna dapat mengakses link tersebut dan membuka catatan yang sudah dibuat, lalu mengeditnya. Selanjutnya ada bagian pendahuluan. Teknologi digital berkembang dengan sangat pesat, dengan adanya berbagai aplikasi praktis yang mempermudah pekerjaan manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa zaman sekarang kita tidak bisa untuk tidak melihat fakta bahwa internet sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat di era digital. Banyak hal yang dapat dilakukan ketika sudah berhubungan dengan internet, seperti berkomunikasi jarak jauh, berbelanja online, bisnis digital, mengakses pembelajaran, dan lain sebagainya. Internet juga dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Kita dapat melakukan kerjasama dalam tim tanpa menghabiskan waktu untuk mobilisasi dari suatu tempat ke tempat lain. Cukup dengan mengatur jadwal pertemuan atau diskusi menggunakan platform online, kita sudah dapat melakukan diskusi dengan jarak jauh. Salah satu platform online yang dapat digunakan adalah aplikasi Notion. Notion adalah sebuah aplikasi pembuat catatan dengan tampilan yang sederhana dan juga menarik. Aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas bekerja dan komunikasi antar penggunanya. Dengan berbagai fitur-fitur yang dapat digunakan, seperti fitur kolaborasi, maka pengguna dapat mengakses berbagai catatan secara bersamaan. Dengan tampilan yang sederhana, aplikasi Notion juga dapat mempermudah pengguna dalam menggunakannya. Lalu ada kajian pustaka. Yang pertama, ada internet. Menurut Ono W. Purbo yang dikenal sebagai pakar ahli di bidang teknologi informasi, memaparkan bahwa internet adalah media yang memungkinkan proses komunikasi yang dapat berjalan secara efisien dengan terhubungnya dengan berbagai aplikasi. Internet dipakai untuk mengefisiensi sebuah komunikasi yang disambungkan dengan aplikasi, web, VoIP, dan juga email. Kedua ada platform. Platform merupakan suatu wadah yang dipakai untuk menjalankan sebuah sistem sesuai dengan program yang sudah dibuat. Menurut KBBI, platform adalah sebuah program, rencana kerja, ataupun sebuah pernyataan dari suatu kelompok tentang suatu kebijakan sampai bisa dikonsumsi oleh halayak ramai. Yang ketiga ada notes. Arti kata notes dalam KBBI adalah buku yang ukurannya kecil daripada buku tulis. Digunakan untuk mencatat berbagai hal-hal penting atau biasa disebut juga dengan buku catatan. Notes juga biasa disebut sebagai catatan penting yang sangat singkat. Lalu yang keempat ada task. Task merupakan unsur pendukung dalam sebuah pekerjaan. Dalam bahasa Inggris, task juga biasa disebut sebagai kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kelima ada project. Project adalah suatu kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis atau lisan dalam waktu tertentu. Yang keenam ada integrasi. Menurut KBBI, integrasi merupakan suatu pembaruan hingga menjadi sebuah kesatuan. Dalam aplikasi Notion, integrasi menjadi salah satu fitur menarik karena dapat membagikan catatan yang sudah dibuat kepada sesama pengguna ataupun kepada halayak ramai. Yang ketujuh ada template.
Template dapat diartikan sebagai sebuah dokumen yang memiliki format preset yang digunakan sebagai titik awal dalam aplikasi tertentu, sehingga format tidak perlu dibuat kembali ketika akan digunakan. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara jelas deskripsinya. Jenis penelitian dengan metode ini menampilkan hasil data apa adanya tanpa ada proses manipulasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengenalkan para pengguna aplikasi notes berbasis online yang dapat digunakan bersama agar mempermudah pekerjaan, terutama kerjasama di dalam tim. Selanjutnya, masuk ke analisis dan juga hasil penelitian. Yang pertama, ini merupakan gambar awal ketika kita membuka aplikasi Notion. Di sini terlihat ada bagian judul, lalu ada berbagai fitur yang dapat digunakan. Yang pertama ini ada halaman kosong, lalu ada template, dan juga kita bisa mengimpor dari file yang kita punya. Lalu di sini ada fitur tabel, fitur papan tulis, list, timeline, kalender, dan juga galeri. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk membuat jadwal kegiatan lomba peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2022. Nah, pada contoh ini saya menggunakan fitur tabel, di mana fitur tabel ini sudah menyediakan list daftar kegiatannya. Pada tabel pertama saya menggunakan tabelnya untuk waktu pelaksanaan, lalu yang kedua untuk nama kegiatan, dan yang ketiga status kegiatan apakah sudah dilaksanakan atau belum. Selanjutnya, saya memasukkan waktu pelaksanaannya pada 17 Agustus 2022 pukul 7.00 dengan nama kegiatannya upacara bendera dan status kegiatannya belum dilaksanakan. Ketika kita sudah membuat list daftar kegiatan dan juga nama kegiatan serta status kegiatannya, maka kita sudah bisa membagikan catatan ini ke web yang kita punya, ataupun kita bisa menginvite orang untuk mengakses catatan ini. Dengan begitu, orang lain akan bisa mengedit catatan ini ataupun hanya sekedar mengakses atau membaca apa isi dari catatan pada jadwal kegiatan ini. Lalu di sebelah kanan atas ada fitur untuk membagikan dengan cara menyalin linknya ataupun bisa menambahkan catatan ini ke favorit agar tidak susah untuk mengakses. Lalu ada histori halamannya juga. Kita juga dapat mengekspor catatan ini menjadi format PDF, HTML, ataupun Markdown. Lalu selanjutnya pada pembahasan. Masuk ke bagian pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah para pengguna, terutama dalam mengontrol proyek secara berkala dan dapat diakses secara bersamaan, sehingga dapat mempersingkat waktu dalam pembuatan proyek tersebut. Aplikasi Notion yang menyediakan berbagai fitur menarik juga membuat aplikasi ini banyak digunakan, terutama pada kalangan muda. Selain dapat digunakan secara kolaborasi, aplikasi ini juga sangat fleksibel dan membuat pekerjaan menjadi lebih tertata dan mudah untuk diakses. Masuk ke bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulan dalam artikel ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dibuat dan pembahasan yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Notion dalam membuat jadwal kegiatan dapat mempermudah pengguna dalam memantau jadwal tersebut. Lalu, aplikasi Notion dengan fitur kolaborasi dapat menjadi salah satu cara menjalin komunikasi antar tim tanpa memakan waktu untuk mobilisasi. Terakhir, aplikasi Notion juga memiliki fitur berbagi langsung dengan web, sehingga catatan dapat diakses secara publik oleh semua orang tanpa memiliki akun aplikasi Notion tersebut terlebih dahulu. Baik teman-teman, ada yang ingin ditanyakan?
Mungkin jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.